Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Agropolitan Televisi dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Elfrina Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda pemirsa dalam program Kebanggaan ATV, yaitu diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan berdiskusi bagaimana mengenai pendidikan Indonesia. Sebenarnya kemana arah pendidikan kita ya? Apakah sudah lurus, sudah sesuai jalur yang sebenarnya, atau agak belok-belok? Nah, ini harus kita luruskan bersama-sama. Dan bagaimana kemudian para expert, para narasumber kami akan membahasnya secara lebih detail dan lebih lanjut. Saya perkenalkan untuk Anda satu narasumber saya yang luar biasa. Beliau adalah seorang akademisi, Profesor Dwi Pujiastuti, MA, PhD. Beliau adalah guru besar bidang bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat, Prof, hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Seperti ini sehat. Cerah dan ceria. Hari ini kita bahas mengenai pendidikan Indonesia ya, Prof. Ya. Di samping Prof. Dwi ada CEO dan juga co-founder dari PT Sinergi Finlandia Indonesia. Perusahaan apa itu kita tanyakan ya kepada Mas Devi Rizal. Mas Devi Rizal, Mas Rizal ya panggilnya. Rizal ya, boleh. Sehat Mas Rizal hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada dua narasumber saya yang sudah siap untuk membahas kemana arah pendidikan kita sebenarnya di 2025 ini. Mas Rizal, sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin Anda menjelaskan ini PT Sinergi Finlandia Indonesia, seorang CEO dan juga co-founder. Ini perusahaan yang bergerak di bidang apa, Mas? Ya, sebelumnya bisa kita kasih tahu bahwa PT Sinergi Finlandia Indonesia atau SFI disingkatnya itu memang kita fokus untuk konsultan pendidikan dan spesialisasinya di Finlandia. Oke. Jadi kita mungkin bisa kita bilang kita adalah satu-satunya perusahaan yang menjadi representatif dari Finland University, kemudian juga lembaga pendidikan Finland untuk Indonesia. Dan saat ini kita sudah ada MOU lebih dari 30 universitas di Indonesia, kemudian juga banyak membantu sekolah-sekolah dan pelatihan guru dan lain-lain. Jadi makanya kita kita ingin memberikan lebih lah untuk Indonesia dari Finlandia. Berarti Mas Rizal ini salah satu pelaku di lapangan ya. Betul. Bagaimana kemudian pendidikan itu seharusnya seperti apa? Kalau di Finland itu kan pendidikan nomor 1 ya, Mas, Yes, di dunia yang ya. terbaik di dunia. Kenapa ya, Mas, kalau di Finland itu nomor 1? Apa faktornya yang membuat Finland itu ranking 1? Yang pasti sih kalau kita bisa lihat dari ranking PISA itu jam belajar mereka itu singkat, tapi yang dikedepankan adalah kualitasnya gitu. Jadi makanya ternyata yang jam panjang sekolah itu nggak menjamin bahwa kualitasnya ternyata bagus. Ya. Kalau di Indonesia panjang banget, Prof. Dwi. Gimana, Prof, kalau Indonesia? Saya pikir kalau mereka itu bersekolah mulai jam 7, pasti persiapan sebelum sekolah kan sudah jam setengah 6 nih, Iya. atau jam 5, 2 jam sebelumnya. Kemudian selesai jam 3, pasti sampai rumah kan jam 4 atau jam 5 tergantung pada jarak atau lokasi sekolah dengan rumah mereka. Nah, tentu kalau dihitung dari kesemuanya, mulai persiapan berangkat sampai selesai sampai di rumah, ya panjang banget. Ya, melebihi orang kerja. Orang kerja itu kan 7 jam, 6 jam, 7 jam. Ini kalau dihitung ya bisa 8 jam, melebihi orang yang bekerja. Prof. Dwi, saya ingin jenengan meranking, Prof, dari 1 sampai 10 kualitas pendidikan kita di Indonesia ini di angka berapa saat ini, Prof? Kira-kira? Kalau melihatnya mungkin di angka 8 ya. Kalau 8 ya? Sudah cukup baik berarti, Prof? angka 8 maksudnya 1 itu the best. Yes. Jangan dibalik ya. Oke. Best. Oh, 1 the best-nya. Ya, 1 the Wow. best-nya. Kalau di 8 ya bukan cukup baik, Wow. tapi perlu banyak, bukan tidak cukup baik, tetapi perlu banyak pembenahan. Berarti rankingnya bawah banget itu, Prof, kalau 8. Ya, mengconsider di seluruh dunia itu kan ada beberapa negara yang juga mungkin kebanyakan di benua Afrika gitu ya, kemudian di dunia lain itu ya mungkin kita udah lah, tapi perlu dibenahi ini karena harusnya ini ya ketiga atau kedua gitu Kedua, harusnya ketiga atau kedua? ya. Berarti apa yang salah, Prof? Kira-kira? Kita lihat dulu ya apa yang disebut dengan sistem pendidikan itu kan bukan hanya sekolah dan kurikulum. Ya. Jadi sistem pendidikan itu mencakup banyak dan luas. Misalnya
ekosistem misalnya bagaimana merekrut gurunya, kemudian bagaimana guru itu kemudian kualitas yang direkrut bisa mendeliver informasi ke anak-anak dengan senang gitu. Itu kan itu adalah ekosistem yang banyak gitu. Jadi kalau kita preteli mana yang salah, semuanya berkaitan. Kalau gurunya kemudian tidak punya kualitas yang bagus, perekrutannya asal misalnya ini teman saya bisa ngajar matematika, dulu kuliahnya di sini, maka saya undang untuk ngajar. Di sini guru matematika kan belum ada. Ya itu kan akan mendowngrade kualitas pendidikan kita jadinya. Betul. Prof, saya lihat di media sosial yang membuat saya miris dan sedih banget. Anak-anak SMP, anak-anak SMA di salah satu sekolah negeri ya, yang ada di Bali, di Jakarta juga ada, nggak bisa baca, Prof. Menghitung perkalian pun juga nggak bisa di TikTok. Wow, sebegitu menyedihkannya. Nah, itu makanya saya bilang 7-8 gitu ya. Mengapa saya itu ada banyak yang memang harus dibenahi karena kurikulum di sekolah dasar itu ternyata load-nya itu sangat tinggi load-nya. Jadi mereka 2 jam belajar IPS, habis itu ganti agama, habis itu ganti IPA, habis itu ganti matematika, habis itu ganti bahasa Inggris. Load-nya sangat banyak. Dan span of concentration of kids itu bisa berkonsentrasi 2 jam. Pertama itu konsentrasinya luar biasa bagus. Setelah 2 jam mereka akan agak sedikit bisa belajar tapi menurun. Nah itu kan kenapa di Finland kan hanya berapa jam? 4 jam. 4 jam. Sekolah 4 jam. Itu kemudian ketika menurun mereka justru banyak bermainnya gitu ya. 45 menit istirahat. Iya, berapa menit istirahat? 15 menit. Setiap 45 menit istirahat selama 15 menit. Setiap 45 menit istirahat. Jadi itu untuk memperbaiki ininya lah span of concentration mereka supaya bisa di ignite, disulut lagi dengan api supaya ada motivasi yang tinggi. Apakah dengan adanya kurikulum merdeka begitu ya Mas Rizal di Indonesia yang mengadaptasi juga sistem pendidikan luar negeri itu sudah cukup pas dan sudah cukup sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia? Kalau kita lihat kan ya negara maju memang otak-atiknya sudah lama begitu dan kita baru mulai gitu. Apakah sudah memang cocok untuk diterapkan kurikulum tersebut atau seperti apa kalau Mas Rizal melihatnya? Sebenarnya kalau kurikulum sudah cukup bagus ya, tapi balik lagi karena support system itu kan nggak hanya kurikulum, ada guru, ada pendamping-pendampingnya, tapi dan yang penting adalah kayak di Finland juga dulu mereka memulai ini semua itu mulai dari saat mereka kalah perang tahun 1917. Jadi mereka mengumpulkan semua kurikulum seluruh dunia, disusunlah, dan itu menjadi pakem sampai sekarang. Jadi nggak bisa kita bilang dalam 5 tahun berubah, terus 5 tahun berubah lagi. Jadi kan itu juga akan membingungkan dan semua sisi gitu. Betul. Jadi makanya pun dari sekarang pun kalau kita dari SFI juga memang yang kita bantu adalah lebih ke pelatihan guru, karena kalau kurikulum kan mungkin sudah ada dan tidak bisa berubah dalam sekejap gitu. Dan juga kita tidak bisa garansi juga bahwa kalau tiba-tiba kurikulum Finland kita bikin plug gitu kan belum tentu juga sesuai kan. Betul. Konteks kita harus memperhatikan. Jadi nambahin Mas Rizal tadi bahwa like changes every 5 years. Every Ministry of Education and then change. Itu kan seperti kita ini sedang mengendarai kapal yang gede, cruise gitu, membelokkan kapal ke arah sana itu nggak semudah kita membalikkan telapak tangan. Itu butuh effort yang banyak. Dan ada catatannya di tengah-tengah dari reshuffle juga, Prof. Kenapa? Di tengah-tengah kan ada reshuffle juga, menterinya beda lagi, belum 5 tahun gitu. Kemudian setelah ganti tanpa ada evaluasi yang kemarin kayak apa kelemahannya, itu harus dievaluasi, bukan tiba-tiba ada KTSP kemudian pindah ke sini, pindah ke kurikulum merdeka, kemudian sekarang pindah. Itu nggak harus seperti itu, harusnya ada evaluasi. Kritis semua expert in education ya, misalnya ada dosen, akademisi, kemudian ada praktisi education, observant atau pengamat education itu diundang supaya ide-idenya bisa kita kumpulkan gitu. Prof, kalau kita cari 100 orang saja yang expert atau akademisi di bidangnya untuk memperbaiki ini, saya yakin di Indonesia bisa kita temukan. Tapi kalau kemudian rata-rata kita jumlah di SDM-nya, kayaknya sulit ya, Prof?
Kalau SMA aja nggak bisa baca, Hmm. ya kan? Itu miris sekali dan kita nggak bisa menyalahkan anaknya. Tentunya yang kita salahkan kan orang dewasanya bagaimana kemudian mengelola itu, Iya. pemimpinnya dan lain sebagainya. Prof, bagaimana kita bisa melihat seorang pemimpin yang berkualitas itu juga akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap sistem pendidikan kita. Kalau kita lihat zonasi aja Prof, dari tahun 2017 ya, sudah 8 tahun zonasi itu ada, diberlakukan, dan baru diubah akhir-akhir ini aja gitu. Selama 8 tahun itu kemana aja gitu, apa yang dievaluasi dari mereka gitu. Nah itu makanya saya bilang pertama, kalau ada pergantian kurikulum atau apapun policy itu tanpa ada evaluasi yang cukup ya Oke. Mas Rizal. Kalau di sana mungkin cukup evaluasinya. Jadi saya bilang beban terutama gradasi kurikulum dari SD sampai ke SMA itu mungkin gradasinya kurang jelas di mana gradasinya. Misalnya kalau sampai ada anak SMA belum bisa baca atau berhitung, itu kan numeracy atau literasi Ya, di ya. SD-nya kurang berarti. Ya. Ya, numeracy literasi. Ya. Dan di beberapa negara mereka tidak ada gitu ya, misalnya kurikulumnya itu berat, misalnya matematikanya udah dalam kurung misalnya 6 dalam kurung ditambah 3 Ya. kemudian dikurangi berapa gitu, itu belum ada di sana. Numerasinya cuman ada 2 mata pelajaran di SD, numeracy, literacy, characters. Karakter Oke. seperti itu. Nah itu, nah Mas Devi ini tahu characters Iya, itu yang penting, itu yang membuat nanti kalau kita menciptakan seorang pemimpin itu bagus-bagus dengan karakter yang ada, itu jadinya saya balik, pemimpin yang sekarang mungkin belum bagus atau tidak bagus, itu saya sebagai pendidik yang ada di perguruan tinggi merasa ikut Tanggung bersalah dan Ya, bertanggung tanggung jawab. jawab dengan hal yang terjadi itu. Ya. Di Indonesia yang terjadi Ya, yang ya. banyak tiba-tiba menaikkan pajak tanpa ada pertimbangan A B C D, tiba-tiba harus minta gaji naik Iya. tanpa pertimbangan A B C D, itu kan sesuatu keputusan yang sangat instan untuk menyenangkan dirinya sendiri, gitu. Ya. Keputusan yang sangat instan untuk menyenangkan Ya. dirinya sendiri, nggih. Ya. Itu juga bisa dibandingkan dengan Ya. Mas Rizal, sekarang saya balik, kalau kemudian pemimpin yang berkualitas itu melahirkan sistem pendidikan yang oke banget, bagaimana kemudian sistem pendidikan itu juga melahirkan pemimpin yang oke juga. Kalau Mas Rizal melihatnya kita bandingkan di Finland gimana sih Ya Mas? itu udah pasti sih, karena kalau yang pertama kalau di Finland itu karena kurikulum tadi udah paten selama puluhan tahun, kemudian kedua support sistemnya seperti guru. Guru adalah salah satu pekerjaan yang paling favorit di Finland. Jadi kalau kita tanya anak-anak Favorit? ini jadi apa? Iya. Favorit. Mau jadi apa? Mau jadi guru karena dia jadi senang guru. gitu. Terus untuk jadi guru itu ya pendidikannya khusus, misalnya guru SD, guru SMP, guru SMA Khusus sesuai Mas, kan? ya. Khusus. Sesuai dengan Jadi memang dia akan mengajar sesuai dengan bidangnya dan passionnya gitu. Oke. Kemudian ya dari situ kemudian juga anak-anak ini kalau datang ke sekolah itu nggak seperti ke medan perang gitu ya. kayak ke mall aja happy gitu gitu. Iya, Jadi iya. makanya mereka juga bisa absorb Iya. apapun itu gitu, dan yang Iya. pasti dari kelas 1 sampai kelas 3 SD itu mereka belum belajar apa-apa. Difokusin karakter, cara ngantri di bus. Jadi misalnya masuk sekolah, oke kita saatnya kita jalan-jalan ya, kita belajar naik bus, ke perpustakaan, Iya. ngantri di mall seperti apa, ke Lebih ke supermarket. real life Iya, lebih ke situation ya. situation, lihat lampu Real merah life seperti apa, situation, cara tidak naik hanya dalam bus. kelas. Gitu. Jadi makanya itu tertanam bagi mereka, sehingga itu mereka terapkan, dan itu kan hal-hal basic untuk menjadi pemimpin saat mereka besar. Iya. Jadi itulah yang menjadikan satu kenapa Finland juga negara dengan zero corruption juga sampai Oke. sekarang. Ya. Mulai dari dasar ya, Mulai dari dasar. sampai kemudian Sampai di level pemerintahan itu Terlihat terintegrasi hasilnya. semua ya. Guru menjadi salah satu pekerjaan yang favorit di Finland, sedangkan di Indonesia kayaknya ogah-ogahan banget, gurunya kurang. Kenapa? Apakah insentifnya kurang? Kita bahas ya usai jeda. Tetaplah di sini di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Ya, terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Kebangsaan dan juga Keagamaan, membahas mengenai kemana arah pendidikan kita, negara Indonesia sebenarnya hari ini. Saya ingin ke Mas Rizal. Mas, guru menjadi pekerjaan yang favorit, job desk paling favoritnya guru gitu. Ya. Kenapa kemudian orang-orang di Finland sangat memfavoritkan itu? Apa yang beda dengan pekerjaan yang lain di sana? Satu, memang pekerjaan itu menyenangkan ya, mereka ketemu anak-anak gitu ya. Jadi memang balik lagi ke passion mereka. Kemudian untuk menjadi guru tuh mereka apa ya, kayak kebanggaan, karena gini, misalnya kita S1-nya di semua bidang nih, jurusan apapun lah, fisika, IT apa, terus mereka ikut seleksi untuk menjadi guru. Kemudian pemerintah menseleksi, pemerintah itu bertanggung jawab untuk memberikan mereka S2 itu khusus pedagogical. Tergantung nanti mereka mau di SD, SMP atau SMA dan lain-lain. Gitu. Nanti setelah mereka lulus, mereka ada waktu untuk kayak koas dulu lah. Kayak dokter Jadi nggak langsung gitu ya. tiba-tiba langsung ngajar. Langsung Jadi ada terjun fokus, gitu ya. ya. Oke. Kemudian dari situ mereka mulai ngajar segala macam, udah mereka akan diangkat jadi PNS lah kasarnya gitu iya, ya. iya. Karena memang semua di Finland itu semuanya negeri. Ya. Nah setelah itu mereka udah mulai ngajar, dan hari mengajar itu memang fokus ngajar aja. Dan mereka mengajar itu kan studentnya itu kan kurang dari 20 ya. Jadi mungkin balik lagi kayak yang tadi yang nggak bisa berhitung, mungkin jumlah student di Indonesia satu kelas itu terlalu banyak. Big size of Ya, class. jadi ada yang nggak ngerti, nggak kepantau gitu. Oke. Dan biasanya kalau di Finland itu ada guru utama tadi dan ada asistennya. Tugas asisten adalah selain untuk administrasi, tapi juga untuk melihat di antara 20 student tadi ada yang nggak ngerti nggak, kan mimik muka kan nggak bisa bohong. Iya, Ya. oke. Nah di situ dia akan menghampiri, ditanyakan ada yang kurang, ada yang apa. Ya. Gitu. Jadi Ada yang nggak mengerti. nggak ngerti nggak gitu. Jadi Iya, bisa iya, kita iya. bilang secara average setelah mereka belajar itu mereka paham semua. Jadi bisa lanjut ke pembelajaran berikutnya. Iya. Dan itu juga Mas Rizal adopsi di perusahaan jenengan ini, SFI, Iya, SFI, ya, iya, SFI, SFI. untuk guru-guru Guru Indonesia. ya, jadi makanya kita banyak request dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Pernah kita bawa 30 guru berprestasi se-Indonesia tahun 2018. Mereka kita berangkatkan ke Finland selama 10 hari. Mereka ngelihat sendiri di situ, mereka senang gitu. Terus mereka nanya-nanya ke anak-anak, kamu ke sekolah kok happy banget ya? Iya. Iya, aku ketemu temenku, ketemu betul. bu guru, ketemu ini. Kok beda ya? Dan mulai sekolah itu kan 8:30 loh. Iya, betul. Di saat anak-anak moodnya udah kembali, udah senang, udah apa, nggak yang jam 7, aduh mama masih ngantuk gitu-gitu iya, kan. iya. Terus pulang juga 12:30. Terus misal abis itu mereka tidur siang, kemudian bisa lanjut olahraga ekstrakurikuler. Jadi memang hari-hari mereka itu menyenangkan gitu. Dibuat Gitu. menyenangkan. Dan sekolah kan memang free, nggak bayar segala macam. Jadi memang makan juga dari sekolah. Jadi mereka dari kecil udah ngerasain MPG itu. Dan benar-benar bergizi karena memang 4 sehat 5 sempurna. Setiap hari makan salmon. Iya, gitu. Jadi makanya anak-anak ya udah happy aja gitu. Happy aja ya. Dia menjalankan tugasnya sebagai pelajar ya itu. Fokus di situ. Yang didapat dari guru-guru Indonesia setelah kemudian di Finland, testimoninya apa, Mas? Nah itu banyak yang dari 30 tadi itu bikin buku karena mereka ngerasa bahwa ini adalah achievement bagi mereka ya, selain mereka jadi guru prestasi tadi di tiap provinsi. Dan sekarang pun mereka di Kementerian Agama saya masih kontak-kontak sama mereka jadi mentor-mentor, jadi berkeliling ke daerah untuk sharing pengalaman mereka ya kayak TOT lah gitu ya. Jadi mereka bisa sharing ke yang lain dan mereka ngerasa juga dengan waktu yang singkat aja short course itu mereka sangat berkesan dan memiliki motivasi yang lebih dalam mengajar gitu. Gitu sih. Berarti dampaknya sangat Dampaknya positif sangat-sangat ya. ya. Boleh saya tambahkan? Monggo, Prof. Ya. Jadi kalau di Finland itu sudah kelihatan bahwa guru itu adalah suatu job yang disukai. Betul. Artinya di Finland itu sudah mengklasifikasikan guru sebagai elite professional. Ya. Elite professional. Sedikit berbeda dengan kita, bukan sedikit sih. Sebanyak berbeda dengan kita. Misalnya anak-anak yang punya prestasi tinggi gitu ya di sekolah dasar atau di SMP dan di SMA ketika lulus, di perguruan tinggi kadang memilih fakultas keguruan dan ilmu pendidikan itu adalah the least choice. Ya. Betul. Choice yang terakhir. Ya. Betul. Setelah saya memilih fakultas kedokteran nggak lulus. Setelah saya memilih fakultas bisnis nggak lulus. Jadi pilihan paling terakhir. Bagaimana kita mengandalkan orang-orang yang memilih menjadi guru yang profesional ketika belajar untuk menjadi guru itu adalah pilihan terakhir, gitu ya. Itu Daripada nggak intinya. kerja gitu ya. Iya, jadi kemudian di Indonesia ini juga ada istilah guru itu adalah
pahlawan tanpa tanda jasa. Itu. Nah, kalau sudah pahlawan tanpa tanda jasa, ya korban terus. Gratisan maksudnya. Maksudnya dibayar sedikit pun ya nggak apa-apa Iya, gitu kan. iya. Kita pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, belief yang seperti itu, kalau di Finland sebagai elit profesional, kalau di Indonesia sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu bisa belief yang seperti itu atau mindset yang seperti itu berdampak bagi guru gitu loh. Jadi kalau kita dibayar seadanya, mana mau orang kemudian pergi atau memilih jurusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Itulah kenapa saya tadi bertanya ya, apakah karena insentifnya atau gajinya itu kurang, kemudian ya anak-anak atau generasi kita memilih keguruan itu tadi di pilihan paling bawah, paling akhir gitu, Prof. Karena nggak ada gajinya memang. Nah, itu tadi ketika pahlawan tanpa tanda jasa itu sudah digelontorkan dari atas ke bawah, top down, maka orang yang di bawah pun, murid juga akan percaya bahwa kita ini pahlawan tanpa tanda jasa, nggak perlu memohon sesuatu karena kita itu sudah berbuat baik tapi tanpa tanda jasa. Jadi itu harus sedikit dirubah. Sedikit dirubah, ya tetap mereka pahlawan tapi dengan tanda jasa yang banyak. Harusnya dengan tanda jasa yang banyak gitu. Harusnya dengan tanda jasa yang banyak, yang sesuai dengan pengabdian mereka, mereka. ya effort yang mereka lakukan. Jadi mereka termotivasi terus untuk memperbaiki. Oh, anak saya dari Finland misalnya, saya sudah training nih di Finland, saya terapkan di anak saya, ketawa, senang, bahagia di kelas, mereka menjadi well-being gitu ya, well-being learners. Kemudian besok aku ngajar, kalau besok nggak bisa tertawa kayak yang hari ini, apa yang harus saya lakukan untuk membuat mereka setiap hari ketemu saya tertawa, setiap hari saya masuk di kelas dia merindukan saya karena pengajaran saya yang nah itu yang disebut dengan well-being learners. Jangan dibiarkan kemudian tidak happy secara psychological, secara emotional, secara fisik. Jadi harus dibangun semua itu mereka menjadi well-being learners. well-being learners tuh nggak ada di kita atau kurang ada di kita karena memang nggak ada pembekalannya, nggak ada pelatihannya atau seperti apa sih, Prof? Well-being itu tidak kita terapkan jarang diterapkan di beberapa sekolah. Sebenarnya harusnya yang namanya well-being itu harus ada di pedagogi atau keguruan, itu harus ada. Kalau nggak ada, yang terjadi adalah bullying banyak sih Indonesia, marak dan banyak itu. Jadi anak masuk ke ranah sekolah itu harusnya secara emosional mereka happy, secara physically mereka happy, tidak dibully atau tidak mungkin bertengkar sehingga secara fisik mereka sakit. Kemudian secara sosial ya, itu ada harmoni antara satu guru dengan guru lain, guru dengan murid, murid dengan murid lain. Nah, itu prinsipnya well-being. Well-being itu seperti itu secara teori. Tetapi teori-teori itu yang banyak socially happy, kemudian emotionally happy, physically happy, itu tidak terjadi. Jarang Terjadinya kalau sekarang kan ada kemarin kurikulum merdeka, siswanya dibiarkan untuk semerdeka mungkin. Semerdeka nggak belajar. Ya nggak belajar. Kita nggak mengadaptasi kurikulum merdeka aja, mereka nggak belajar, Prof. Apalagi kurikulum merdeka gitu, nggak ada belajar. Nah kalau dulu kan saya dengar cerita dari orang tua gitu ya, banyak yang tinggal kelas. Kalau kita nggak dapet capaian yang sesuai tuh tinggal kelas. Kalau sekarang kan nggak ada, Prof. Itu menjadi sesuatu yang memalukan karena ada evaluasi juga terhadap sekolah. Dan guru tidak hanya mengajar tapi juga administrasinya banyak banget, Prof. Betul itu. Jadi itulah yang disebut dengan, saya mengatakan harus ada redefinisi pendidikan. Jadi siswa itu jangan bersaing untuk nilai tinggi. Jadi kalau ada siswa yang kecepatan belajarnya segini tengah gitu ya, disaingkan dengan kecepatan belajar seorang siswa yang yang cepat, otomatis guru kadang-kadang appreciate atau menyanjung gitu ya, yang prestasinya tinggi. Betul. Jadi seperti itu akan terus terjadi ketika dewasa itu kompetisi. Saya harus jadi
anggota DPR, saya harus jadi ini. Kompetisi. Prof, itu bukannya baik ya kalau jiwa kompetitifnya anak itu muncul? Ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya. Karena yang namanya kompetisi, yang namanya apapun di dunia ini, ilmu apapun, kompetisi, hukuman untuk siswa, itu nggak ada yang completely black, tidak ada yang completely right. Di tengah. Jadi harusnya tidak kompetisi. Definisi yang saya akan, hargailah anak yang berkata benar. Ketika mereka dapat nilai 30 dan mereka, Bu, saya nilainya cuma 30, nggak 100. Mereka yang berkata benar, jujur, harusnya juga diapresiasi. Bukan hanya mereka yang pada level 1, 2, 3, tetapi mereka jadi apresiasinya ada yang tepat waktu sekolah, apresiasi. Ada yang jujur, apresiasi. Ada yang kemudian macam-macam karakter sehingga mereka suka. Mereka ada kelebihan masing-masing. Mereka membawa their own strength. Their own strength gitu. Tahu dari dini apa kekuatan mereka. Kekuatan saya, saya sama guru saya dibilang saya ini orangnya tepat waktu. Saya bukan hanya melulu bahwa saya bagus nilainya selalu ranking 1 gitu. Itu yang saya maksud dengan redefinisi pendidikan. Support sistemnya tidak hanya di guru dan pendidikan atau di sekolah, tapi juga orang tua di rumah, lingkungan di rumah itu juga utama. Jadi banyak sekali ya yang harus kita benahi, kemana arah pendidikan kita di Indonesia sebenarnya. Usai jeda kami akan segera kembali untuk Anda, tetaplah di sini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan. Masih bersama Prof. Dwi dan juga Mas Rizal membahas mengenai kemana arah pendidikan kita sebenarnya di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya ingin ke Prof. Dwi melanjutkan tadi, Prof. Meredefinisi. Mengartikan kembali begitu ya, pendidikan mendefinisikan lagi pendidikan di Indonesia seperti apa. Kalau sekarang seperti apa, maunya Prof. Dwi seperti apa, Prof? Ya, kita bisa lihat kalau bertanya kalau sekarang seperti apa, kita lihat aja produk orang yang ada di top manajemen juga yang bekerja, hasil pendidikan masa lampau kita lihat. Ya, banyak sekali mereka yang sudah jadi leader gitu ya. Sekarang ini kita lihat mereka itu sebenarnya leadershipnya mampu atau mereka jadi dealership. Tahu ya, jadi dealership itu adalah bagaimana kebanyakan dari kita sebagai pemimpin mengambil keuntungan yang banyak, itu dealership. Jadi leadershipnya nggak muncul. Nah, semacam itu. Jadi kalau sudah banyak orang memanfaatkan kepandaiannya untuk mengambil satu keuntungan yang banyak, maka kita bisa lihat dong bagaimana pendidikan kita hasil kompetisi, kemudian berlomba-lomba mencari yang terbanyak gitu ya. Jadi leader kan lucu ya, leadership dan dealership. Kemudian ada quote yang lain yang lucu adalah misalnya DPR kan harusnya quote yang lain, Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Dewan Perwakilan Relasi. Nah, orang-orang yang memunculkan quote-quote yang semacam itu adalah bentuk kekecewaan terhadap leader kita. Nah, kayak semacam itu. Jadi kalau ada banyak bentuk kekecewaan, nah ujung-ujungnya sih kita udah tahu sih di acara TV tanpa saya kasih tahu what happens gitu ya in Indonesia now. Itu ya artinya kan istilahnya kita harus benahi nih, karena saya di bidang pendidikan, ayo saya mau gitu bersedia ambil bagian dari pembenahan itu gitu. Dan didefinisi kembali. Ya, didefinisikan kembali. Jadi pendidikan itu bukan angka tinggi, tetapi menjunjung kebenaran, kejujuran. Ya, meskipun itu juga pada awalnya akan sulit karena berbeda budaya, habis berkompetisi tentang nilai, kemudian kita berkompetisi, ayo ungkapkan yang benar, ayo kita belajar ngomong jujur gitu. Jadi
ya memang perubahan budaya itu sulit, tetapi bukan tidak mungkin untuk tidak dilakukan gitu. Iya. Mungkin untuk dilakukan. Mungkin, sangat mungkin untuk Perlu waktu dilakukan. berapa tahun kira-kira, Prof? Budaya. Berapa kali 17 Agustus, Prof? Kalau waktu berapa tahun itu juga saya tidak bisa menjawab pasti, undefinite gitu, tergantung pada genuine dari pemerintah kita. Misalnya pada perekrutan guru itu fair lah. Memang yang mampu jadi guru yang direkrut, yang fair. Kalau sekarang? Bukan karena relasi, bukan karena ada banyak di Indonesia ini tidak bisa matematika diambilkan dari lulusan misalnya fakultas agama misalnya. Oke. Ya, misalnya tidak mampu berbahasa Inggris, kemudian guru bahasa Indonesia, ayo Bu, ngajar bahasa Inggris mumpung nggak ada gurunya. Nah, Ibu kan bahasa Indonesia dan kelasnya sedikit, ini dong ditambahin bahasa Inggris. Jadi tidak pada ekspertisnya. Nah, ketika tidak seseorang itu ketika Anda menggantungkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja. Itu kan juga ada di hadis. Ya, betul. Tunggu saja. Ya, sesuai dengan job desk-nya ya harusnya. Mas Ya. Rizal, kalau kita lihat di Finland, Mas, guru sudah sesuai job desk-nya pasti ya. Pasti. Mulai dari pendidikannya, minatnya, sampai pekerjaannya, semuanya sudah sesuai. Apa yang bisa Mas Rizal ceritakan kepada kami kalau kemudian gurunya sudah sesuai job desk, apa yang dihasilkan kepada para muridnya, Mas? Ya, memang ya itu, kalau di gurunya aja kita udah selesai lah kasarnya untuk sesuai dengan bidangnya, tinggal keterkaitannya adalah dengan orang tua gitu. Jadi misalnya di saat mereka pulang sekolah, itu juga apa yang diajarkan guru itu harus sesuai dengan dengan orang tua yang ajar, karena orang tua kan lebih banyak di rumah dengan anaknya sebenarnya kan. Oke. Nah kemudian ada pertemuan-pertemuan rutin antara guru dan orang tua, kadang-kadang juga dengan dokter anaknya. Dan yang lucu adalah di Finlandia itu kelas 1 sampai kelas 6 anaknya naik, gurunya ikut naik. Mengawal terus. Mengawal Mengikuti. terus. Jadi selama 6 tahun itu Ya. karakternya, Mengawal apa terus. yang dia kurang, Iya. di bakatnya apa, itu guru sama orang tua udah Tahu kayak ya? teman banget. Jadi Karena saat mereka pindah SMP itu udah kayak nangis-nangisnya kayak apa, karena 6 tahun bersama, Bonding ya. bondingnya udah kuat banget. Dan itu kita bayangkan loh, jadi tidak ada yang missing itu pertumbuhan anak itu di saat itu. Jadi makanya saat dia SMP, dia memulai baru, tapi memang kan ada namanya adaptasi, dia harus belajar Iya. lagi kan. Nah itu juga diajarkan di situ tanpa dia sadari. Jadi makanya ya mungkin kalau saya juga kan produk dari pendidikan di Indonesia lah gitu ya. Mungkin kita di sekolah diajarin lampu merah harus berhenti ya. Iya. Oke, anaknya berhenti. Tapi papaku kok kalau naik motor Naik jalan motor terus gitu. Nah itu jadi kan jadi dia yang mana Iya, yang jadi benar sih. Nah nggak ditilang lagi. jadinya kan nggak imbang gitu. Jadi makanya Iya, itu iya, yang betul. menjadi faktor penting juga bahwa orang tua juga harus sama apa yang dididik dengan guru dan ini harus sama. Jadi makanya itu berjalan jadi anak yang lebih Oke. baik gitu. SDM-nya orang tua juga harus oke banget ya. Betul. Kalau di sini kan ya udah kita Nah. sekolahin aja, terima beres aja, Mas. Nah kebetulan juga kan orang tuanya juga produk dari itu juga yang sama, Iya. jadi nggak akan karena udah berjalan Iya. bertahun-tahun nih, Bertahun-tahun. gitu. Oke. Sudah pengulangan aja. Iya. Bagaimana kemudian para orang tua yang sudah mulai berpikir kritis dan oke ternyata sistem pendidikan di Indonesia nggak cukup oke buat anak saya. Hashtag kabur aja dulu tuh udah menggema banget loh sekarang, Iya, Mas. betul. Iya. Mas Rizal kalau melihatnya seperti apa, Mas? Sebagai produk luar negeri Ya, juga nih. ya mungkin kalau ada kesempatan bisa keluar sebenarnya why not gitu ya. Tapi nanti ujungnya adalah kalau bisa kita tetap balik lagi, ada kontribusi lah. Mungkin kalau kita tidak balik pun kayak saya kan juga 3 bulan di Finland, 3 bulan di Indonesia. Maksudnya saya juga itulah bentuk kontribusi saya untuk Indonesia gitu ya, karena itu kan negara kita. Tapi tetap apa yang bagus di sana kita kalau bisa share, walaupun sedikit lah, kecil-kecil, walaupun satu sekolah dulu, setidaknya itu akan memberikan impact lama-lama kan jadi. Jadi makanya selama niatnya kita kabur aja dulu untuk pengen negara kita bisa lebih baik, kenapa tidak Why not ya? gitu. Mas, sekarang kita ngomongin yang baik-baik, yang positif-positif. Ya. Harapan untuk Indonesia, untuk masa depan generasi muda, untuk sistem pendidikan di Indonesia. Mas Rizal melihatnya sudah bisa membandingkan kemudian di Finland dan juga di sini. Apa yang bisa kita lakukan mulai dari level dari bawah sampai ke pemerintah, Mas? Iya. Yang sederhana aja dulu, mulai dari Iya. tahun ini. Short term-nya apa, Mas Rizal? Ya mungkin kalau dari ya satu sisi kalau dari saya, karena saya pernah tahu tentang Finland ini, memang kita ya ke teman udah pasti tahu, kita cerita Finland seperti apa, nanti juga dia mungkin cerita ke temannya lagi seperti apa, itu juga akan impactnya cukup besar. Kemudian mungkin kalau yang tahapan besarnya adalah
mungkin kalau di Indonesia ini kita kan terlalu luas ya dan terlalu sentralisasi Iya, ya. sentralisasi. Maksudnya Jawa ya? Iya, maksudnya terus juga pemerintah pusat tuh mengambil keputusan untuk semua terlalu Top besar down. gitu ya. Oke. Untuk Padahal harusnya mungkin kayak geographical Sumatera area dengan yang- Papua mungkin kan karakternya berbeda geographical ya. area yang sangat Besar. Ya. besar ya. Iya, Jakarta nah, itu. yang sedikit flat, kemudian Iya. di Irian Jaya yang berkultur kemudian juga. secara apa ya fasilitas Iya, atau fasilitas. apa itu belum Nah, kalau di Finland itu disamakan kurikulum memang sama pakemnya, tapi si kepala sekolahnya dikasih kewenangan untuk menyesuaikan dengan culture lokal. Walaupun mungkin di Finland mungkin nggak terlalu sekolodit kita ya, tapi setidaknya dia punya kewenangan gitu. Jadi bisa mengembangkan itu sesuai dengan culture masing-masing gitu. Jadi setidaknya kalau misalnya kita terlalu ngontrol terlalu besar kan juga pusing ya, karena evaluasi harus rutin. Sehingga juga kita dapat apa yang kurang, sesuai nggak jalannya segala macam. Jadi itu juga menjadi faktor penting gitu bagi pendidikan kita ke depan. Dan kalau itu memang bisa dilaksanakan secepatnya, mungkin target kita generasi emas 2045 mungkin Bisa bisa tercapai, tercapai. iya. Tapi harus dari sekarang gitu. Jangan nanti-nanti. Jangan nanti dan jangan hanya nanti-nanti. wacana. Kita kan Iya. mungkin Indonesia kebanyakan wacana ya. Iya. Mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu. Prof Dwi, kabinet baru Indonesia Merah Putih, apa yang menjadi harapan baru juga untuk Prof Dwi? Insya Allah positif kan Prof? Optimis kan Prof? Optimis, positif, karena bagaimanapun kita jangan lelah mencintai Indonesia. Ini Iya, ada quote ya, kita jangan lelah, apapun persoalan yang dihadapi Indonesia itu tanggung jawab kita bersama gitu ya. Tapi kita berharap bahwa apapun sistem pemilihan untuk menteri itu memang orang-orang yang kredibel dan sudah teruji ekspertisnya. Sudah teruji ekspertisnya. Karena kalau hanya relasi ya Dewan Perwakilan Relasi. Ya, karena relasi saja itu kan takutnya nggak akan selesai gitu ya, nggak akan selesai karena sebenarnya guru itu rekrutmennya juga jangan relasi. Nah memang diambilkan ini di negara lain diambilkan yang top graduate of senior high school, kemudian kita kasih beasiswa di fakultas keguruan misalnya untuk jadi guru yang memang produksi SMA yang bagus-bagus untuk menjadi guru. Kemudian kita support dengan well paid payment gitu ya, bukan unwell gitu tapi well payment. Kemudian supaya ada perubahan lah di Indonesia. Jadi guru itu tidak banyak kualitas secara kuantitas, tapi banyak juga yang belum berkualitas, ngajar aja masih bingung. Kadang saking bingungnya ngasih tugas pakai worksheet, kemudian ditinggal ke kamar mandi atau chat dengan guru yang lain di luar kelas. Itu harus tetap itu juga ditrainingkan yang banyak. Studi komparatif sangat bagus untuk melihat culture apa yang baik yang bisa kita adopsi di negara kita. Dan tidak hanya studi banding aja, harus diterapkan dan diawasin gitu. Oke, diterapkan dan diawasi. Bagaimana kemudian para guru dan juga murid saat ini beradaptasi dengan digitalisasi dan juga kemajuan teknologi, bagaimana arah pendidikan Indonesia? Usai jeda kami akan segera kembali. Pemirsa, di segmen terakhir hari ini di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan, kemana arah pendidikan negara Indonesia kita sebenarnya, bersama dengan Prof Dwi dan juga Mas Rizal Masih. Saya ingin ke Prof Dwi. Prof tadi menyambung bagaimana kemudian para guru beradaptasi dengan AI, kecerdasan artifisial yang semakin maju, dan sekarang tadi Prof bilang bahwa ya ditinggal cetan, ngobrol gitu-gitu, workshop dan lain sebagainya gagap sepertinya. Tidak hanya muridnya tapi juga gurunya. Tapi sekarang kan kita nggak bisa mengelak itu ya Prof, kita harus beradaptasi dan menyesuaikan. Ada solusi yang lebih oke nggak Prof kepada para guru? Masukan Prof Tentang apa ini AI bagaimana kemudian guru itu beradaptasi? Beradaptasi dengan AI ya. Jadi tidak bisa dipungkiri
bahwa mulai revolusi industri 2.0, 3.0 sampai 4.0 sampai yang sangat AI, dari yang dulu hanya kita menemukan mesin gitu ya. Itu memang enggak bisa dipungkiri, saya sudah mengatakan bahwa dalam dunia fenomena apapun itu tidak ada yang completely black, tidak ada yang completely right, tidak ada yang completely wrong, tidak ada yang completely right gitu ya. Jadi pasti ada ada ininya, ada strength dengan weaknesses. Maaf ya kalau saya ngomongnya campur-campur. Karena guru besar bahasa Inggris. Ya, jadi dulu saya itu berpikiran bahwa yang namanya robot, automation, kemudian AI itu digunakan pada job-job yang berbahaya saja. Misalnya kita di hotel ini ada ngelap kaca. membersihkan kaca sampai naik-naik di tingkat ke 49 hotelnya, itu digunakan aja automation atau robot atau AI. Tetapi untuk anak-anak itu boleh digunakan, tapi jangan masif. Karena kalau kita sudah menggunakan AI, di mana AI itu kan memberi jawaban yang instan ya kepada anak-anak, kepada guru, memberikan jawaban yang instan, akhirnya pikiran kita nanti akan sangat sulit terlepas dari hal-hal yang instan. Ya, jadi sangat sulit melepaskan diri dari, waduh saya sudah enak pakai AI ini, jadi apa-apa AI aja. Aku punya buku banyak, 10, aku punya artikel banyak, tapi yang mengerjakan AI. Nah, itu kan belum ditata juga di Indonesia. Kapan kita harus meng-acknowledge bahwa bagian dari riset kita itu adalah kerjaan AI. Tidak ada di acknowledge di penelitian atau yang kita submit sebagai jurnal. Harusnya sudah ada aturan ketika kita memang sudah, oh ini zamannya AI, kita nggak bisa lepas, tetapi kita atur itu penggunaannya. Jadi banyak sekali yang harus kita benahi ya Prof ya, mulai dari tingkat dasar sampai kemudian sekarang kita harus menyesuaikan diri dengan AI, dengan kecerdasan artifisial. Mas Rizal, kalau di Finland bagaimana kemudian teknologi itu sangat berdampak dan juga gurunya bisa menyesuaikan di sana oke aja Mas, atau juga ada Iya sebenarnya karena terlalu cepatnya perubahan tadi juga, akhirnya mungkin tahun ini itu setelah sebelumnya mungkin menggunakan iPad sekarang tuh malah mereka mencoba balik ke buku. Karena old school jadi supaya tetap menimbulkan bahwa mereka tuh lagi belajar, nggak hanya scroll segala macam, karena memang dunia sosial media sekarang ini cukup berdampak bagi kita semua gitu, karena takutnya ya kita bisa ngelihat di situ kalau orang sukses kok kita enggak gitu. Jadi kayaknya kan mental breakdown-nya tuh cepet banget. Jadi makanya saya pelajari gitu juga. Maka di Finland sekarang ya mereka mencoba kembali ke old school, tapi setidaknya dari situ mereka juga mengesankan, memamerkan bahwa mereka tuh lagi belajar gitu. Enggak seperti hari-hari lagi di rumah main handphone, enggak. Ada bedanya gitu di sekolah dan di rumah gitu. Jadi itu makanya juga mereka waspadai juga seperti itu. Mas tadi kan membahas bagaimana kemudian Indonesia ini sangat luas dan berfokus pada Jawa aja. Fasilitasnya juga, internetnya juga, bangunannya pun juga. Kalau di Finland kan udah merata semua ya Mas ya. Nah kalau Mas Rizal melihat di Indonesia nih kayak gimana sih Mas, kalau kemudian di Finland kayak gini, negaraku kayak gini? Iya sebenarnya kalau mungkin kita bandingin sedikit, kalau di Finland memang, kalau di Indonesia juga udah mulai zonasi ya. Kalau Finland kan dari dulu udah zonasi, either ikut dekat kantor orang tuanya atau dekat rumah. Terus juga anak itu bisa berangkat sendiri atau segala macam. Dan pemerintah Finland menjamin 100% bahwa kita mau kuliah di Papua, mau kuliah di Aceh, standarnya sama, kualitasnya sama, nggak perlu jauh-jauh kuliah ke Helsinki ke ibu kotanya, nggak perlu. Itu juga. Nah kemudian juga dukungan internetnya segala macam sangat rata, kuat, bagus di mana-mana. Memang kalau saya lagi pulang ke Indonesia yang saya kangenin satu pasti internet, karena speednya kan, karena nggak pakai kuota ya, jadi unlimited tuh real unlimited. Nggak perlu beli kuota. Jadi kita langganan bulanan itu memang mau pakai tethering nonton drakor kan, Netflix segala macam nggak pernah habis, karena emang unlimited ya. Unlimited.
unlimited ya. Itulah Kalau hasil- bahasa Inggris nih unlimited artinya kan tak terbatas ya. Tidak terbatas ya. Itu Tiba-tiba artinya kuotanya habis tuh unlimited dari mana? Nah itu. artinya 28 kejujuran. hari lagi. Iya. Artinya kejujuran. Kejujuran. Company itu Nah, melakukan itu. kejujuran Kalau kita nggak itu. puas, Kalau kita bisa pindah ke Iya, yang lain. pindah. Karena kan banyak persaingan di situ ketat. Ya itu internet ya makanya memang kadang kalau kayak sekarang saya misalnya roadshow ke Kalimantan kemana, memang gapnya cukup jauh gitu, especially kayak internet, kemudian kayak akses data itu kan Iya. penting sekali dan saya ngerasain sekali bahwa ada gap yang cukup lebar yang bisa diisi di situ. Itu sih. Mas, apa yang menjadi rencana ke depan dari Mas Rizal dan juga perusahaan untuk ya membangun pendidikan Indonesia untuk menjadi lebih baik? Ya sebenarnya kalau sekarang kita fokusnya di luar Jawa untuk mengembangkan ini karena ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Karena memang sebenarnya anggaran itu ada tapi mereka mungkin bingung untuk mau dipakai kemana sehingga mungkin kalau kita tawarkan untuk pelatihan guru, pembenahan segala macam itu mereka cukup tertarik gitu karena memang selama ini mungkin karena kurang diperhatikan tadi mereka kurang dapat akses apa segala macam. Jadi pelatihan guru mungkin menjadi salah satu tugas utama seperti kita kemarin ke Pemprov Kalteng dan Kalsel. Mereka sangat fokus dan kita waktu itu sudah nawarkan untuk 4.000 sampai 10.000 guru SMA dan SMK akan kita bikin program untuk online training dulu. Jadi setidaknya sampai Desember ini mereka 3 bulan bisa training online dulu. Jadi mungkin setiap Sabtu nanti ada guru Finland yang akan menjelaskan bla 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 seperti apa. Jadi setidaknya ada yang bisa kita kerjain dulu dengan jarak yang jauh ini, tapi setidaknya dan dana yang lebih efektif lah gitu ya. ya, Jadi efektif. makanya pembelajaran online ini sangat membantu gitu. Dari SFI dan juga UMM ada kerjasama, Prof, mungkin ke depannya atau seperti apa? Ya, kita ini sedang bertemu tidak hanya untuk acara ini, Iya. tapi setelahnya kita membangun Iya. itu. Kita berdiskusi juga nanti setelah ini di ruang guru besar. Ya, untuk MM ya, Prof ya? Ya, untuk UMM yang lebih baik. pastinya Oke. harus. Prof, dari seorang profesor guru besar dan juga seorang guru, seorang ibu, Ya, adakah pesan-pesan untuk bangsa ini, Prof, untuk generasi yang lebih muda dari Ya. Prof Dwi? tentu saja karena apa ya, anak tinggal di sini, kemungkinan juga cucu akan tinggal di sini. Anak jangan sampai jangan sampai tidak bahagia dengan negaranya sendiri. Mereka harus bahagia. Mereka harus bersyukur bahwa Indonesia despite banyak hal-hal yang isu-isu yang perlu kita benahi, Indonesia itu kaya. Indonesia itu kaya dari timah, emas, tambang-tambangnya kaya, hutannya kaya, cultural identity-nya juga bervariasi, diverse gitu ya. Diverse yang dari Sumatera aja berapa provinsi sudah menunjukkan tarian yang berbeda. Kemudian itu kita kaya. Kita melihat di situ cultural diversity. Mengapa kita tidak menjaganya lewat pendidikan juga gitu. Jadi anak saya akan tinggal di sini, anaknya Mas Rizal juga cucunya. Saya berharap kalaupun kita sudah tidak ada ketika kita itu mereka bahagia. Saya tidak ingin mereka juga bersedih seperti saat ini mungkin ya kelihatan peristiwa-peristiwa saat ini gitu. Oke, Mas Rizal, terakhir Mas sebagai closing, kemana arah pendidikan kita sebenarnya? Arahnya kemana nih Mas? Silakan dijawab Mas Rizal. Iya, mungkin saya juga sebagai ketua diaspora di Finlandia. Jadi makanya kita ada 1.000 warga Indonesia di sana dan kita itu sangat cinta Indonesia. Apalagi kalau kita lagi luar negeri karena kita setiap minggu kita latihan nari Indonesia, tari gamelan gitu-gitu. Jadi makanya dan kita ada perform dan itu bule-bule itu sangat tertarik dengan apa yang kita perform gitu. Jadi kalau mereka aja bangga dengan apa yang kita perform, apalagi kita ya. harusnya gitu. Makanya ya harapannya memang apa yang bisa bagus di luar itu ya kita absorb dan kemudian juga kita juga bisa menjadi lebih baik lagi dan arahnya memang pendidikannya memang harus diredefinisi sehingga ya kita bisa lihat nanti 10-20 tahun ke depan hasilnya ada yang kita bisa petik sehingga negara kita bisa menjadi lebih baik gitu. Gitu 10 atau 20 tahun ke depan ya, Iya. kita akan berdiskusi lagi kemana arah pendidikan Indonesia. Insya Allah akan lebih baik.
Beban berat sepertinya ada di pundak kita, saya dan Anda, tapi insya Allah kita bisa. Jangan lelah untuk mencintai Indonesia, jangan lelah untuk mencintai negeri ini. Pendidikan Indonesia insya Allah baik-baik aja. Kita sebagai warga Indonesia juga harus andil dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi hari ini. Bagaimana kemudian memimpin pemimpin yang baik dan juga melahirkan anak-anak yang berkualitas. Terima kasih banyak Mas Rizal dan juga Prof. Dwi. Kita ketemu lagi di diskusi kebangsaan dan juga keagamaan episode selanjutnya. Saya Elvina Rahma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.